Aku hidup di dua dunia yang berbeda. Pagi sampai siang, aku adalah murid sekolah. Duduk rapi di kelas, mengejar nilai, menghafal rumus, dan berpikir tentang masa depan seperti semua orang pada umumnya. Tapi, ketika sore datang, aku kembali menjadi santri. Melepas lelah bukan untuk beristirahat, melainkan untuk kembali belajar, mengaji sampai malam, menghafal ayat demi ayat, mendengar nasihat yang kadang terasa sederhana, tapi diam-diam menampar hati paling dalam. Orang-orang sering bilang, enak ya hidup di pesantren, lebih terjaga. Sebahagian lagi berkata, capek banget pasti sekolah sambil mondok. Dan aku tidak tahu harus menjawab yang mana. Karena keduanya benar. Ada hari ketika aku merasa kuat sekali, bangun sebelum subuh, berlari mengejar bel sekolah, lalu kembali duduk bersila di musola malam harinya. Rasanya seperti hidupku penuh arah. Tapi ada juga hari ketika tubuh ini rasanya ingin menyerah. Mata berat karena kurang tidur, pikiran penuh tugas sekolah. Sementara hafalan belum lancar dan hati mulai goyah. Kadang aku iri melihat teman-teman di luar sana. Mereka punya waktu bebas lebih banyak. Bisa pulang sekolah lalu tidur dengan tenang. Bisa pergi sesuka tanpa izin panjang. Sedangkan aku hidup dengan aturan, dengan jadwal, dengan batasan. Namun anehnya, di balik semua lelah itu, aku menemukan sesuatu yang jarang dimiliki orang banyak. Aku belajar hidup. Sekolah mengajariku bagaimana menghadapi dunia, tentang ilmu, persaingan, dan mimpi-mimpi besar. Pesantren mengajariku bagaimana menghadapi diri sendiri, tentang ikhlas, sabar, dan cara tetap berdiri saat hati sedang runtuh. Di sekolah, aku belajar menjadi pintar. Di pesantren, aku belajar agar tidak kehilangan hati. Mungkin itulah alasan kenapa aku masih bertahan sampai hari ini. Karena aku sadar, hidup bukan cuma tentang menjadi seseorang yang sukses di mata manusia, tapi juga tentang menjadi seseorang yang tetap punya airlah saat dunia mulai kehilangan nilai-nilainya. Aku memang sering lelah, sering ingin menyerah, sering bertanya, kenapa jalanku harus seberat ini sih? Tapi setiap kali suara azan terdengar di sela sibuknya kehidupan, aku seperti diingatkan kembali bahwa perjalanan ini bukan hukuman. Ini adalah proses untuk tumbuh menjadi manusia yang bukan hanya cerdas pikirannya, tapi juga kuat hatinya. Syafi, Rizky, Fatima, Naila, Sarah,
Makanya ini kan waktunya tinggal 2 atau 3 minggu lagi. Kalian harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Yang pertama, memperbaiki komunikasi dengan guru, dengan kawan-kawan, seperti itu. Pokoknya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, apa lagi nama? Bu, kita perpisahan dulu. Perpisahan kita nanti kita adain di sekolah kita nanti ya, seperti wisuda. Nanti kalian akan dipakai selempang sama piagam. Oke, kalau memang ada yang ditanyakan lagi untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai sini aja. Jadi dari kurang mohon maaf, semoga berkah. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tempat yang bisa disebut rumah, tapi bagiku, daerah ini adalah rumah yang paling banyak mengubah hidupku. Dulu, saat pertama kali menginjakkan kaki di sini, aku hanyalah seorang anak yang penuh ketakutan. Aku harus hidup jauh dari orang tua, jauh dari kenyamanan, dan jauh dari semua hal yang bisa kutemui setiap hari. Malam pertama di Dayah terasa sangat panjang. Aku mendengar isak tangis teman-teman yang diam-diam merindukan rumah. Dan malam itu, aku sadar aku tidak sedang memulai perjalanan yang mudah. Hari-hari di pesantren mengajarkanku banyak hal. Tentang bagaimana bangun sebelum matahari terbit, tentang bagaimana tetap kuat meski tubuh lelah, tentang bagaimana menghargai waktu, menghormati guru, dan belajar hidup sederhana. Di tempat ini, aku belajar bahwa ilmu bukan hanya tentang apa yang tertulis di buku, tetapi juga tentang bagaimana memperbaiki diri setiap hari. Aku pernah mengeluh, pernah merasa ingin menyerah, pernah merasa aturan di pesantren terlalu berat. Tapi sekarang aku mengerti, semua itu adalah proses yang membentuk kami menjadi lebih dewasa. Daerah ini mengajarkan banyak arti perjuangan tanpa banyak keluhan, mengajarkan kami arti kebersamaan dalam kesederhanaan. Dan teman-teman di tempat ini, mereka bukan hanya teman belajar, mereka adalah keluarga yang hadir di saat suka maupun duka. Orang-orang yang tertawa bersamaku saat bahagia dan tetap tinggal saat aku merasa lemah. Kami tumbuh bersama di lorong-lorong sederhana ini, berbagi cerita, mimpi, bahkan air mata. Sampai akhirnya hari yang tidak pernah ingin kami datang itu tiba. Hari perpisahan. Hari di mana kami harus meninggalkan tempat yang selama ini menjadi bagian dari hidup kami. Jujur, aku tidak tahu harus bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang sudah begitu berarti. Karena setiap sudut pesantren ini menyimpan kenangan tentang langkah-langkah kaki menuju masjid saat subuh, tentang suara mengaji yang memenuhi malam, tentang tawa kecil di tengah lelahnya perjuangan. Dan kini semuanya hanya akan menjadi kenangan. Mungkin setelah ini kami akan berjalan di jalan yang berbeda, mengejar cita-cita masing-masing, menjalani kehidupan baru. Tapi satu hal yang pasti, sebahagian hati kami akan tetap tinggal di daerah ini. Karena daerah bukan hanya sekedar tempat belajar, daerah adalah tempat kami ditempa. Tempat kami belajar menjadi manusia yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengenal arti kehidupan.
Terima kasih untuk setiap nasihat yang pernah diberikan. Terima kasih untuk setiap teguran yang membuat kami berubah. Dan terima kasih karena Dayah ini pernah menjadi rumah terbaik dalam perjalanan hidup kami. Selamat tinggal Dayahku. Meski raga ini pergi, kenangan dan doa untukmu akan selalu tinggal di hati.